warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu Kalimantan Tengah, selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Mengawasi. Bersama saya, Witri, yang akan menemani Sobat Bawaslu semua. Tahun 2026 ini menjadi langkah awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam hadir lebih dekat dengan masyarakat. Melalui podcast ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ingin membuka ruang diskusi yang ringan, informatif, dan edukatif terkait pengawasan pemilu, demokrasi, serta isu-isu krusial tentang pemilu di sekitar kita. Pada episode kali ini dengan mengusung tema menjaga demokrasi dari bumi Tambun Bungai, dan telah hadir bersama kita semua tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Satriadi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Untuk informasi Sobat Bawaslu semua, Bapak Satriadi ini merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah periode 2017 sampai dengan 2022 dan 2022 sampai dengan 2027, betul Pak? Ya. Sudah sejauh dan sepanjang ini perjalanan Bapak di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Apa sih yang memotivasi Bapak sehingga Bapak memutuskan mendedikasikan diri Bapak di Bawaslu khususnya Provinsi Kalimantan Tengah? Ya baik, terima kasih Mbak Witri. Ya, pertanyaan di EPT atau saya jadi ingat pertanyaan itu sama. Pertanyaan di EPT dulu ketika saya di periode kedua, kenapa mencalonkan maju lagi, kemudian daftar. Jawaban saya tidak normatif atau tapi ya sejujurnya saya juga katakan di periode pertama saya tidak ada beberapa hal yang memang harus saya kawal. Yang pertama adalah proses demokrasi di Kalimantan Tengah. Menurut hemat saya juga tetap harus dikawal proses demokrasi itu. Karena secara geografis juga Kalimantan Tengah ini sangat luas, kemudian juga PR-nya masih banyak dari aspek kepemiluan dan sebagainya, sehingga saya berpikir proses demokrasi ini perlu dikawal. Kita semua sebagai kawan dan negara juga terpastikan terutama di Bawaslu sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan yang melakukan pengawasan, kita memastikan proses demokrasi di Kalimantan Tengah itu berjalan dengan baik dan alhamdulillah sesuatu sempurna misalnya proses baik itu pemilu maupun pilkada. Jadi gambaran umum seperti itu. Ini Pak, 2 periode ini kan perjalanan yang tidak singkat ya Pak ya, panjang. Dengan lika-liku perjalanan tahapan per tahapan, baik itu pemilu, pilkada sudah terlewati. Nah terus bagaimana nih perasaan Bapak ketika kembali dipercaya memimpin Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah? Ya tentu adalah kalau di kita itu kan amanah yang cukup besar dan amanah yang beban cukup harus kita ambil tanggung jawab itu. Karena ini amanah maka kita harus serius dan menjalankan dan melaksanakan amanah itu. Sangat panjang memang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Sehingga periode pertama saya bukan di 2017 itu langsung menghadapi pilkada serentak kabupaten kota, Kabupaten beberapa kabupaten kota yang pilkada 2018. Kemudian menghadapi pemilunya 2019. Berikutnya pemilihan gubernur 2020 saat itu yang kita juga menghadapi kita tahu COVID dan sebagainya dan persiapan 2019 kemudian pemilu 2020 pilkada, kemudian lanjut lagi kemarin kita misalnya pemilunya di tahun serentak di 2024 dengan juga pilkada serentak 2024. Jadi secara proses demokrasi ini kan proses demokrasi yang bersambungan dan terus menerus, sehingga yang menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya saya selaku ketua, kawan-kawan anggota termasuk juga mereka pengawas di jajaran pengawas kabupaten kota
kecamatan, desa, kelurahan, dan juga bahkan di tiap masyarakat juga itu ada di tiap TPS. Itu yang juga sebenarnya tantangan sangat berat karena kita tadi karena dengan sangat luas dari aspek geografis. Bayangkan 1,5 kali Pulau Jawa, kabupatennya 13 kabupaten 1 kota, karena sangat dinamis saya kira itu menjaga dan mengawal proses demokrasi ini. Ada nggak Pak perbedaan yang signifikan antara periode pertama sama periode kedua Bapak menjabat di Bawaslu? Ya, tentu ada saya kira. Kalau periode pertama itu bisa dikatakan karena kan periode pertama yang awal-awal kita secara kelembagaan saja Bawaslu mungkin saat itu di masyarakat itu kan tidak terlalu familiar. Kalau di penyelenggara itu kan kawan lembaga sebelah KPU harus selalu dikembangkan. Tantangan juga kita mensosialisasikan secara lembaga Bawaslu ini apa? Kan di periode pertama itu kan kita mensosialisasikan, kita mengenalkan secara lembaga bahwa tugas dan fungsinya di antara lain bisa melakukan pengawasan terhadap baik itu pemilu maupun pemilihan. Nah, di periode kedua saya kira tantangannya juga bukan berkurang, semakin meningkat. Tantangannya ketika Bawaslu sudah dikenal, sudah dianggap familiar di masyarakat, maka tugas dan kewajiban kita untuk bagaimana membangun citra baik, bukan pencitraan ya, citra baik lembaga yang menjaga lembaga ini yang sudah dikenal tentu menjadi sumber terpublik dan masyarakat, dan juga tentu adalah kapan dan tokoh masyarakat, tempat publik untuk bagaimana Bawaslu ini bekerja sesuai dengan fungsi melaksanakan tugas-tugas fungsi-fungsi pengawasan. Itu secara jadi ada tantangan, ada periode pertama, periode kedua dan sebagainya. Tentu saya kira setiap periodisasi, setiap masa tentu ada tantangan tersendiri yang kita juga dari itu bisa belajar. Kita terus belajar dengan proses kelembagaan, proses revisi ini kan proses belajar terus menerus saya kira. Dari pengalaman sebelumnya itu terus harus belajar harapannya semakin baik, kualitas demokrasinya juga semakin baik. Nah, ini kan Pak, pemilu ini kan merupakan pilar utama demokrasi. Namun dari setiap tahapannya ini kan pemilu terus berjalan, terus tuh terdapat proses pengawasan yang tidak mudah dilakukan. Dan seperti kita ketahui tadi kan sudah Bapak bilang bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki luas yang sangat luas, pulau yang sangat luas Kalimantan Tengah. Nah, dengan beragam kondisi geografis, terus tuh beragam suku, budaya, serta bahasa, dan tingkat aksesabilitas di berbagai daerah itu kan berbeda-beda Pak di Kalimantan Tengah. Nah, dalam Bapak menjabat di Bawaslu Kalimantan Tengah ini, apa tantangan terberat Bapak melakukan fungsi pengawasan di Kalimantan Tengah? Ya tentu adalah tantangan terberat yang pertama dari aspek geografis yang tadi saya sampaikan secara luas saja Kalimantan Tengah ini 1,5 kalinya Pulau Jawa. Akses kita harus membangun kawasan di provinsi. Sering saya sampaikan ke masyarakat, komisioner itu ketua dan anggota itu hanya 5 orang. Ya, di kabupaten kota 3 orang, kecuali di Kabupaten Utara Timur dan Kabupaten Kapuas yang 4 orang. Secara jumlah tentu ya itu kan komisioner tentu juga dibantu oleh rekan-rekan di sekretariat dengan sekretariat. Secara jumlah kan sangat terbatas jangkauan kita yang sering saya sampaikan, apalagi ini kan sifatnya kita melakukan pengawasan. Kita awasi di titik A, kejadian mungkin potensi pelanggaran misalnya di titik C atau B. Nah, itu yang kita siasati. Tantangan itu berat di situ dari aspek geografis luasan, kemudian juga yang saya sampaikan jangkauannya sangat luas. Meskipun di tingkat kecamatan juga ada namanya pengawas kecamatan, ada 3 orang juga dia lingkupnya mengawas. Misalnya itu ketika proses kampanye saja, kampanye itu kan dalam sehari bisa 2 atau 3 titik yang harus diawasi. Kita melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran. Nah, untuk itu saya kira tantangan itu kan tadi dari aspek geografis, kemudian yang sangat luas itu dengan sumber daya manusia yang terbatas,
Itu kita sering kita sampaikan dan kawan-kawan sering kita diskusikan, kita mendorong adanya proses pencegahan dan sebagainya, sosialisasi dan sebagainya, dan juga tentu adalah bagaimana sekiranya pelibatan masyarakat yang kita sebut dengan misalnya pengawasan partisipatif. Setidak-tidaknya kalau publik ikut merasa terlibat dalam proses pengawasan, mereka bisa menyampaikan informasi ke jajaran pengawas kita, informasi, dan juga mereka bisa meminimalisir potensi pelanggaran. Jadi itu tadi, bahkan dari aspek geografis, belum tadi yang misalnya bukan hanya soal geografis, aspek tantangan lain adalah misalnya soal komunikasi saja. Ada beberapa titik yang memang di desa-desa saya tidak terjangkau sarana komunikasi misalnya. Ini agak susah, kita bisa mobile cepat di era sekarang kan lebih mengutamakan teknologi komunikasi. Itu yang kadang-kadang juga ada beberapa daerah yang masih sampai sekarang saya ada yang benchmark. Itu tantangan juga saya kira. Belum lagi karakter budaya masyarakat yang juga tadi disampaikan Mbak Witri beragam. Kalau bisa dikatakan beragam pada aspek suku, budaya dan sebagainya. Jadi itu saya kira tantangannya. Ke depan pun tetap harus kita lihat dan antisipasi. Dan dalam waktu dekat kemarin Pak, Kalteng ini kan sempat menjadi sorotan masyarakat, bukan hanya masyarakat Kalteng ya Pak. Ini menjadi sorotan nasional terkait pemungutan suara ulang atau PSU yang terjadi di Kabupaten Barito Utara. Nah, kira-kira dari perspektif Bawaslu sendiri nih Pak, apa sih yang menjadi akar permasalahan utama yang menyebabkan PSU ini terjadi bahkan berulang? Ya tentu saya kira ini kan isu nasional, cukup kita semua tahu. Kemudian isu ketika kita mau jujur, saya selalu menjawab pertanyaan yang saya jawab, pertama adalah ketika misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang sekarang ada pembentukan suara ulang di TPS, meskipun sebelumnya kawan-kawan Bawaslu Kabupaten terlibat Kabupaten Barito Utara merekomendasikan ada biasa TPS tapi saat itu rekomendasi tidak dilaksanakan oleh kawan-kawan itu, sehingga berlanjut juga proses di aduan di MK. Karena selisih suara ini yang publik perlu tahu, selisih suara itu hanya 8 suara sehingga siapapun segala berpotensi untuk mengadakan itu ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita ketahui juga putusan Mahkamah Konstitusi itu memutuskan ada 2 TPS yang harus melakukan pemungutan suara. Nah, ini yang saya kira juga dalam tanda petik pertempuran dan pertarungan itu akan all out kalau masing-masing kandidat atau lain kandidat pasangan calon kan hanya 2 head to head dan sebagainya. Nah, itu jadi orang akan apapun bentuk ya untuk dalam bentuk bertempur di 2 TPS. Nah, kita sudah antisipasi kawan-kawan Bawaslu Barito Utara juga antisipasi. Kita hampir kawan-kawan di sana melakukan dialog, diskusi, komunikasi sosial dan sebagainya pada masyarakat itu hampir siang malam, siang, pagi, malam, bahkan sampai malam untuk di kejadian 2 TPS itu untuk prosesnya terkait dengan politik dan sebagainya. Tapi ya itu kita sudah tahu kondisi kejadian sekarang dan kita juga sudah tahu putusan Mahkamah Konstitusi dan seperti apa. Itu juga isu nasional. Saya kira ini yang juga menjadi antisipasi kita ke depan, rencana ke depan bagaimana bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan minimalisir potensi pelanggaran ini. Saya kira juga bukan hanya bukan istilah bahasa sekarang, bukan les dan sebagainya, bukan beban pengawasan itu tidak hanya di negara dan sebagainya. Dan yang lebih penting itu juga aktornya adalah pelaku partai politik, pembuat pemilu, dan termasuk masyarakat.
semua terlibat dalam proses itu, sehingga semua terlibat dalam proses itu, sehingga juga bisa saling melakukan, saling mengawasi proses. Misalnya kita bicara satu tadi soal partai politik, bagaimana kita melakukan upaya yang siapa melakukan pencegahan terhadap politik. Si pemain bisa kita katakan pemainnya yaitu kandidat, kemudian ada partai politik di belakangnya, kemudian ada masyarakat dan sebagainya. Masyarakat ini kan harus dianggap sebagai penerima juga ketika bicara soal politik. Ini sekarang ini yang harus sama-sama dilakukan. Ini yang tadi saya sampaikan, ketika kita awas di titik A, kejadiannya di titik B atau titik C, juga susah untuk tadi saya sampaikan pembelaan terhadap kawan-kawan negara, tapi juga potensi pelanggaran itu selalu muncul. Jadi sehingga kita antisipasi itu, upaya sosialisasi, upaya pencegahan dan sebagainya sudah sangat dilakukan. Kembali tadi ada aktor-aktor ini, ada partai politik, ada calon agama itu, ada masyarakat, ada media dan sebagainya. Nah ini tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, di situ terlibat banyak hal dari akar permasalahan ini tadi. Nah, pelajaran yang paling penting apa ya Pak yang dapat kita ambil dari kasus di PSU di Barito Utara ini, baik bagi penyelenggara pemilu maupun jadi peserta pemilu? Ya, pelajaran yang penting saya kira semua kita, baik itu penyelenggara, masyarakat, kemudian politik dan sebagainya, bahwa proses itu adalah kejadian yang merugikan kita semua, dari aspek pembiayaan dan sebagainya, karena harus diulang seluruh, bukan diulang hanya 2-3 TPS misalnya, tapi kan se-kabupaten diulang semuanya, kemudian calonnya didiskualifikasi kan, barang soalnya baru soalnya dari sisi itu budaya, kemudian juga dari sisi waktu dan sebagainya, itu kan jadi terlambat proses pembangunan yang sebenarnya bisa dipercepat di Barito Utara, jadi otomatis jadi agak stagnan. Banyak hal yang sekiranya kita bisa memetik pelajaran dari itu. Untuk itu sekiranya Barito Utara ini kan bisa jadi pelajaran kita semua, jangan mengulangi kejadian seperti itu pesan utamanya. Kedua, kita melihat kalau kita berhitung untuk ruginya sangat besar kerugian yang diderita oleh semua pihak, saya kira semua pihak, dari sisi pembiayaan, waktu dan sebagainya. Jadi ini sekira pelajaran kita untuk upaya pencegahan itu penting, upaya pengawasan bersama-sama itu penting, kemudian pelaku ini juga menahan dan menghindari untuk perbuatan kecurangan. Itu yang sekiranya juga jadi pelajaran kita semua. Nah, pemilu yang jujur dan adil itu kan tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu, tetapi juga peran aktif masyarakat ya Pak. Apalagi kan di Kalteng ini memiliki tadi beragam budaya dan kearifan lokal, di mana masyarakat Kalimantan Tengah ini masih menjaga nilai-nilai luhur yang dibawa sejak turun temurun. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih peran masyarakat ini dalam pengawasan pemilu? Ya, saya kira dimanapun peran masyarakat sangat diperlukan dan dibutuhkan. Tadi yang saya sampaikan sebagai contoh dalil saja, misalnya kalau kita mengharapkan di penyelenggara saja dari aspek jumlah sumber daya manusia sangat terbatas. Kemudian juga aspek lainnya dari sumber daya manusia yang sangat terbatas, kemudian ditambah dengan luasan, ada beberapa luas. Kita misalnya tadi saja kita melakukan pengawasan, kawan-kawan jajaran pengawasan di desa A, bisa saja di titik lain ada terjadi pengawasan. Ini saya kira juga penting publik masyarakat ikut melakukan proses pengawasan yang sering disebut dengan pengawasan partisipatif. Setidak-tidaknya saya kira masyarakat bisa berpartisipasi menyampaikan informasi. Misalnya
ketika mendengar atau melihat potensi pelanggaran, bisa segera menghubungi atau melaporkan ke kawan-kawan jajaran pengawas. Sehingga secara normatif kelembagaan kawan-kawan jajaran pengawas yang bisa menentukan kami sebagai kita sering juga justru ini juga sekaligus kita perlu berterima kasih ke publik. Kita justru setelah bantukan dan sering menerima laporan dari masyarakat, proses penanganan pelanggarannya dari laporan dari masyarakat. Jadi tadi saya penting sangat membantu laporan dan informasi yang disampaikan dari masyarakat. Di Bawaslu itu kan bukan hanya proses melakukan pengawasan, tapi juga bertugas untuk penanganan penyelesaian sengketa, juga penanganan pelanggaran dalam aspek penanganan pelanggaran. Misalnya kita sangat memerlukan laporan dari masyarakat. Tentu kita berharap laporan dari masyarakat ini juga dibarengi dengan bukti-bukti yang cukup, bukti yang kuat, semakin banyak bukti yang akan mudah bagi kawan-kawan penyelenggara untuk memproses itu. Dan ini juga sering kita mendapatkan laporan tidak cukup bukti. Nah, ini yang juga diproses. Namun meskipun itu, saya kira kalau ada laporan buktinya kurang, tapi menurut kita di jajaran penyelenggara yang membawa informasi penting, maka itu dijadikan sebagai informasi awal yang selanjutnya ditindaklanjuti untuk melakukan mengumpulkan barang bukti, cara investigasi dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Saya kira penting. Polanya adalah kolaborasi antara penyelenggara dengan masyarakat. Proses masyarakat bisa memberikan informasi dan sudah memberikan laporan yang disertai dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang cukup sehingga proses penanganan pelanggaran akan mudah. Nah, berdasarkan peran aktif masyarakat ini tadi Pak, apa sih pesan Bapak untuk masyarakat Kalteng khususnya untuk generasi muda Gen Z yang di Kalimantan Tengah ini Pak untuk menjaga kualitas demokrasi dan pemilu ini supaya berintegritas? Ya, kalau kita bicara demokrasi tentu ada tidak lepas dari proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Baik itu pemilu dan presiden, wakil presiden, DPRD, termasuk juga pemilihan atau pilkada. Nah, proses ini saya kira perlu pelibatan seluruh publik, seluruh masyarakat, termasuk ya kawan-kawan generasi muda yang perlu memahami, bukan hanya soal paham bahwa tanggal sekian dilaksanakan pencoblosan misalnya, tapi juga paham dari aspek calon kandidat dan sebagainya yang akan dipilih, termasuk juga aturan main. Ini yang saya sampaikan, aturan main termasuknya dalam ketika proses kampanye misalnya atau proses calon atau kandidat maupun kampanye dan sebagainya. Kita mesti tahu kalau harapan publik dan mesti tahu juga apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses kampanye itu, apa yang dilarang dan sebagainya. Perlu proses pelanggarannya, apa money politik itu yang masukkan politik itu seperti apa. Ini perlu tahu. Nantinya sekira ketika semua tahu, maka sekira kali itu jawabannya dalam masyarakat semua akan terlibat dalam proses demokrasi, merasa ikut serta dalam proses demokrasi. Dan selesai hanya datang di TPS dan mencoblos, tapi dalam melakukan proses pengawasan terhadap proses-proses pelaksanaan ini. Mulai dari awal, bahkan dari proses pendataan pemilih sebenarnya. Ya, proses pendataan pemilih. Ada misalnya yang masyarakat itu tidak tahu bahwa dia tidak terdaftar dalam secara syarat syarat. Ini juga penting sebenarnya. Sering kita sampaikan jangan terkejutnya pada saat hari H. Kenapa saya tidak ada undangan atau kenapa tidak ada saya tidak masuk daftar? Karena memang mungkin ketika tidak terdaftar kan ada proses-proses verifikasi dan sebagainya. Proses perjalanan pendataan pemilih ini berjalan terus menerus. Ini yang saya kira hal yang sangat sederhana itu ketika proaktifnya masyarakat mereka bisa mengecek apakah mereka sudah masuk di dalam daftar pemilih. Sekarang kan enak kalau ada daftar pemilih bisa dicek sebenarnya kalau sudah masuk sebenarnya itu sekira itu yang penting. Jadi pembelajaran demokrasi di publik itu hal yang kecil ini sekarang juga bagaimana kita sebagai warga negara juga bisa memahami. Itu yang sekarang pesan penting yang bisa kita harapkan dan publik masyarakat Kalimantan Tengah sadar itu. Karena nanti ke depan semakin pemilu kita semakin ke depan semakin berkualitas, pelanggarannya semakin bisa diminimalisir
ya, bahkan tidak ada pelanggaran, misalnya seluruh kandidat kontestan yang melakukan uh, beradu tanding dalam berdetik di proses itu fair, bermain fair saja saya kira. Bisa diharapkan waktu dan saat kita. Nah, berdasarkan penjelasan Bapak tadi nih Pak, berarti kan pengawasan pemilu ini kan bukan sekedar tugas dari kelembagaan entah itu penyelenggara dan pengawas pemilu ya Pak, melainkan tugas Ya, tugas kita bersama, tugas tugas kita bersama siapapun dia, masyarakat Kalimantan Tengah. Ini penyelenggara ini kan hanya normatifnya kadang-kadang karena memberikan tugas, fungsi dan kewenangan untuk itu. Tapi kita tidak ternyata yang terbatas ini sangat berharap peran aktif, partisipasi aktif publik, partisipasi dari masyarakat dalam proses mengawal proses demokrasi di Kalimantan. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan penutup, tapi ini fleksibel aja. Terserah Bapak mau menjawab atau tidak, karena ini berkaitan dengan rencana Bapak ke depan nih Pak. Kira-kira setelah selesai masa jabatan Bapak di Bawaslu, Bapak nih mau kemana gitu Pak? Apakah Bapak masih mau menjadi penyelenggara pemilu kembali, atau menjadi pengamat pemilu, atau yang lainnya nih Pak? Iya, saya sering ditanya itu dan jawabnya saya tidak kemana-mana. Saya tetap di Indonesia, tetap di Kalimantan Tengah. Tentu saya pertama adalah masa tugas dan tanggung jawab saya di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ini kan secara priorisasi sampai September 2027. Tentu saya konsentrasi dan fokus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya. Ke depan nanti kita lihat ke depan seperti apa, karena kehidupan kan selalu berjalan. Saya hanya fokus dan bertanggung jawab konsentrasi saya melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan yang diamanahkan ke saya dan kawan-kawan yang lain seperti itu. Iya, atau Bapak mau berarti jadi pengusaha ya Pak? Nggak ada bakat saya di pengusaha. Ya, terima kasih Pak Ketua telah berhadir dan berbagi pengetahuan bersama kita di sini serta pandangan yang sangat berharga dalam podcast ini. Mungkin apa yang telah disampaikan Bapak tadi itu menjadi wawasan penting bagi kita semua, khususnya untuk Sobat Bawaslu Kalimantan Tengah semua. Dan Sobat Bawaslu, terima kasih telah bergabung bersama podcast Bawaslu Kalteng Mengawasi. Bersama saya, tetap dengarkan, tetap kritis bersama Bawaslu, dan kita mengawasi bersama-sama, mengawasi demokrasi. Saya Witri pamit undur. Salam demokrasi, jujur, berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.